Sobat-sobat Maestro yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang telah memungkinkan perjumpaan kita pada kesempatan ini. Dan setiap perjumpaan, firman Tuhan selalu diberitakan dan pada kesempatan ini saya akan ambil satu ayat dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang berbunyi begini. Segala sesuatu, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Saudara-saudara, ada sebuah cerita dalam pelayanan saya. Ketika saya memimpin kebaktian beberapa puluh tahun yang lalu, saya sangat sedih karena melihat anggota jemaat tidak ada yang bawa Alkitab. Saya seakan-akan seorang guru yang mengajar di kelas, tapi murid-murid tidak bawa buku pelajaran. Itu yang terjadi. Dan pada satu kali ketika saya khotbah di sebuah kebaktian remaja, itu juga begitu. Yang muda-muda pun, anak-anak remaja tidak membawa Alkitab. Lalu terbesitlah sebuah pikiran bagaimana caranya supaya anak-anak remaja ini membawa Alkitab. Lalu seorang remaja mengusulkan, kita beli saja Alkitab, sediakan di depan gereja, supaya setiap remaja yang datang diberi pinjam Alkitab untuk kebaktian itu. Wah, ini ide yang bagus juga. Karena anak-anak remaja beralasan, berat om bawa Alkitab. Kita kan naik sepeda, kita naik angkot, berat sekali. Lalu saudara-saudara, akhirnya dibelilah 40 eksemplar Alkitab dan disediakan di depan pintu gereja. Banyak orang, anak-anak remaja yang datang ikut kebaktian bawa Alkitab. Wah, ketika saya memimpin saya sangat senang lihat anak-anak semua bawa Alkitab. Tapi apa yang terjadi beberapa bulan kemudian? Ternyata Alkitab yang disediakan di depan pintu gereja itu jarang lagi ada anak-anak remaja yang mengambil dan meminjamnya untuk kebaktian. Kenapa? Ternyata mereka bawa Alkitab sendiri. Rupanya rekan remaja ini berhasil dengan trik yang luar biasa smart. Tetapi ternyata saudara-saudara, ada sesuatu di balik yang smart itu. Apa? Di depan Alkitab itu ada suatu tulisan yang ditambahkan. Tulisan apa? Saudara penasaran bukan? Tulisannya adalah begini. Alkitab untuk orang malas. Nah, inilah letak keberhasilannya. Sehingga ketika anak-anak remaja mau meminjam Alkitab itu, dia baca Alkitab untuk orang malas. Gengsi dong, masa dianggap sebagai orang malas. Oleh sebab itu pada akhirnya mereka membawa Alkitab supaya tidak dituduh sebagai orang malas. Namun saya katakan saudara-saudara kepada mereka, keberhasilan bukan hanya terletak ketika setiap anak remaja membawa Alkitab. Tetapi yang perlu kita lacak adalah sampai seberapa jauh, sampai seberapa dalam anak-anak remaja itu membaca, melaksanakan perintah-perintah di dalam Alkitab. Ini yang penting. Karena ada satu ayat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 21 dan seterusnya, dikatakan bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, bukan cuma mendengar. Itu berarti Alkitab itu harus dilaksanakan, inti isinya harus dijadikan suatu pelaksanaan. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius tentang apa itu Alkitab. Nah, memang saya berpikir saudara-saudara, agar jemaat bisa membaca dan mencintai Alkitab, perlu dipahami apa itu Alkitab.
Di dalam pembacaan kita tadi 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu menunjukkan bahwa Alkitab punya kuasa, bukan sebagai sesuatu yang lisan didengar, tetapi dikatakan Alkitab itu adalah bermanfaat untuk mengajar. Saudara-saudara, kalau seorang guru mengajar, maka murid yang diajar itu harus bisa berubah dari orang yang tidak tahu apa-apa menjadi orang yang tahu apa-apa, tahu ilmunya. Itu menunjukkan bahwa Alkitab juga mempunyai kuasa untuk mengajar, untuk mengubah tingkah laku, mengubah pandangan hidup. Dikatakan lagi di sini bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Itu menunjukkan Alkitab adalah sumber kebenaran. Sehingga setiap orang yang membaca Alkitab tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus juga dikatakan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik di dalam kebenaran. Oleh sebab itu saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan bahwa Alkitab itu sangat penting. Saya membaca sebuah buku saudara-saudara yang merupakan informasi yang baik tentang Alkitab ini. Dikatakan di sana dalam buku itu bahwa Alkitab, kalau kita membaca Alkitab bukan sekedar kita mencari informasi, tetapi membentuk formasi. Artinya Alkitab bukan sebagai sumber informasi saja, tetapi harus mampu untuk mengubah kita. Itulah firman Tuhan, itulah kuasa firman Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan oleh buku itu bahwa Alkitab adalah bukan sekedar kita menjalin communication dengan Tuhan, komunikasi, tetapi menjalin communion. Ada suatu persekutuan. Itu sebabnya kalau kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mempelajari, harus terjadi suatu hubungan yang dekat, communion, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, saya katakan kepada banyak orang, seperti kita membaca surat cinta. Wah, kalau kita membaca surat cinta itu selalu penuh dengan kepenasaran. Berkali-kali kita ulang, berkali-kali kita hayati. Setiap kali membaca seakan-akan terbit sesuatu yang baru. Begitulah kalau kita membaca Alkitab. Berarti kita membaca surat cinta dari Tuhan. Amin.